untuk semua tim bersiap-siap dan tampaknya pesawat pun sudah terbang di atas Erangel untuk ronde pertama kita. Yes, ini dia game pertama kita. Kita sudah melihat beberapa menit tadi ya, beberapa waktu yang lalu. Kalau tim-tim yang bertanding itu berasal dari daerah mana aja. Pokoknya ini daerah-daerah timur Indonesia. Betul, dan kita bakal kalian juga beberapa tim mulai terpantau. Kita bakal lihat apakah akan ada clash-clash yang terjadi di awal permainan. Karena baik lagi, di sini adalah gabungan tim-tim dari, atau player-player dari Solo, digabungkan jadi squad. Pastinya mereka bakal memiliki rencana-rencana yang bisa dibilang mungkin terburu-buru juga mungkin ya. Yap. Karena mereka bisa dibilang baru beberapa hari tergabung, disatukan, dan sekarang mereka harus mencari taktik terbaik untuk dimainkan dalam waktu hanya beberapa hari saja. Betul, dan cobaan mereka itu banyak banget. Pertama pasti akan ada sedikit perbincangan kalau kita ngomongin dari segi in-game leader. In-game leader kelar, habis itu drop zone kita turun Rebutan mana. lagi. Drop zone udah kelar, habis itu nentuin scouternya siapa, yang jadi support siapa, yang ngeras siapa dan segala macam. Dan tiba-tiba sudah ada pertempuran di arah Gergopol perumahan. Ada Kalimantan, itu Kalimantan Utara. Kalimantan Utara dan juga Sulawesi Tengah ya. Yes, kita bakal Bentrok lihat nih. juga tampaknya dari tim Sulawesi. Ini Tenggara ya? Sulteng Tengah harusnya, Sulteng Tengah Tenggara nih. Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara nih, gua lupa. Kemarin Tengah ya? Tengah. Oh, Tengah. Oh, kalau Oh. yang Tenggara Sultra. Sultra, oke. Sultra. Karena sama-sama teng ya dua-duanya Ya, kan? sama-sama ada teng-tengnya kan, bisa Tengah, bisa Tenggara. Tapi Iya. ternyata Sulteng itu Tengah, Sultra itu Tenggara. Tapi kalau kita ngomong-ngomong pemain-pemain Solo gini ya Pak, mereka kan berasal dari daerah yang sama. Betul. Harusnya kalau player-player yang bisa lolos sampai ke tahap gabungan dari Solo playernya, harusnya mereka saling mengenal lah, minimal pernah mendengar. Karena kalau kita ingat-ingat waktu itu adalah Sumatera Utara yang berhasil lolos sampai ke PMPL. Ketika ditanya apakah pernah melawan atau bermain bersama dengan tim-tim sekarang ini, kata dia iya, setim ini berempat kita udah pernah bertemu, cuma beda-beda tim dulunya. Nah, kalau yang cerita sekarang pasti bakal berbeda juga. Tapi ternyata yang bentrokan gak cuma di arah Gergopol, tapi bahkan di arah atas Rosok sudah mulai berperang kali ini, di mana Ciano bakal naik ke bagian atas. Belum ada pertemuan yang benar-benar barbar. Tapi kalau kita perhatikan tadi di Killfeed sudah ada satu pemain yang dipulangkan ke arah lobby. Wow, 3 pemain bakal menuju ke bagian lantai 2. Sementara 2 pemain dari Sulut berada di bagian rooftop. Satu sudah mulai ke arah tangga, bakal di-happy birthday begitu aja. Tapi wow, sungguh mengejutkan ternyata S12K yang ada di tangan menyambut pemain-pemain yang ada di arah tangga tadi. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Sulawesi Utara masih bertahan juga, Ekstrim harus bertahan. Di mana temennya Valros ditumbangkan di belakang karena lobby menyisakan 2 player saja kali ini. Yap, sangat disayangkan tadi happy birthday-nya gagal ternyata karena terlalu banyak pemain yang naik ke arah atas ya. Dan kalau kita perhatikan sepertinya dari tim Papua, kali ini mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. Dan akan sangat membantu mereka untuk di early game walaupun looting mereka belum terlalu banyak. Cuma punya 1 vehicle untuk 4 orang. Ini riskan tapi ya udahlah ya, memang harus dilakukan gitu untuk ngebantu mereka rotasi nantinya. Betul, ini baru fight pertama tapi sudah ada nama-nama yang tidak asing lagi. Kalau Oke. kita tahu Gidora ini kalau nggak salah pemain dari tim DU ya. Tapi tiba-tiba dia daftarnya solo loh. Ya mungkin bisa dibilang coba dulu. Coba dulu ya. Siapa tahu gitu loh. Iseng-iseng berhadiah. Betul. Karena baik lagi di sini kan namanya main solo itu susah banget buat lolos sampai menjadi nomor 1. Karena kalau main solo itu pas rebut-rebutannya itu kan nggak bisa, ibaratnya sekali kenok nggak bisa diselamatkan. Iya betul, tapi tadi gue kayaknya ngelihat momen yang kenok gara-gara granatnya sendiri. Tadi Di gue kill ada feed? kenok sih, ada kayak juga, tapi gue ngeliat apakah itu granatnya sendiri atau bukan. Iya gue kayak ngelihat granat sendiri gitu tadi, sulbar gitu. Terus nggak terlalu memperhatikan nickname-nya karena sudah terlalu speechless dengan apa yang gue lihat di kill feed. Ya tapi mudah-mudahan nggak ada yang sampai bundir-bundiran lah ya. Dan ternyata circle-nya menuju ke bagian utara ini kosong banget, cuma ada Sulut di arah utaranya Flo. Iya, kita bakal tanya juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai nyampe kota mereka, sudah mulai looting juga, terutama bagi tim Papua di mana mereka tadi sedikit jauh dari drop mereka akhirnya sudah sampai ke area Senaya dan lihat beberapa tim langsung numpuk daerah-daerah sekitarnya Rozok. Lagi mikir tim-timnya, apa kita mau nyebrang, apa kita mau stay atau mau coba ambil tengahnya. Ya tapi kalau menurut lo ya, ini kan solo ya, terus tiba-tiba mereka harus bertemu sama tim-tim lain juga yang solo juga. Gameplay seperti apa Flo yang menurut lo efektif untuk dilakukan tim-tim yang memang dibuatnya itu dadakan? Kalau menurut gua ya, tim-tim yang dibuat dadakan gini bisa dibilang kan strateginya ini nggak mungkin
di tahap seperti tim-tim yang sudah ngetim bareng 3 bulan, 4 Oke. bulan. Menurut gue keep it simple gitu. Ketika kita bermain dengan tim player-player yang kita belum terlalu kenal, keep it simple aja. Jangan terlalu banyak ribet kayak rotasi muter-muter yang lewatin blue zone, timingnya harus nyari ya susah gitu. Gue lebih suka mainnya itu kayak kita kalau nggak simple di pinggir circle fokus perang, Ah. di tengah circle kita. Oh, main rotasi objektif cepat. langsung ke center berarti Ya, ya? ambil center, main defensif aja udah. Karena itu paling simple. Ya mungkin setelah lolos dari sini kan ada waktu tuh, seminggu 2 minggu untuk persiapan strategi. Betul. Baru ngebangun strategi yang lebih kompleks. Oh, dipersiapkannya nanti ya ketika lagi ada regional lain, daerah lain yang perang. Bukan perang, tapi kualifikasi. Itu tugasnya buat tim-tim dari timur sekarang ini yang mereka lakukan adalah memantapkan strategi mereka untuk di babak finalnya nanti. Betul. Kalau mereka lolos. Nggak mereka lolos, tapi kita ngomong kalau tampaknya depannya tim NTT sudah lawan juga yang langsung rotasi tapi tidak ditembak oleh Ezio. Dia biarkan rotasi dan tampaknya sama sekali tidak diberikan peluru-peluru panas. Betul, yang penting selamat dulu, jangan ada baku hantam di awal. Karena tadi kalau kita perhatikan juga dia seorang diri, nggak ada follow up dari teman-temannya. Sementara kalau kita perhatikan dari Kalimantan Timur yang sudah mulai melakukan rotasi juga. Mereka mengambil sisi sebelah kanan. Ini di sekitar mansion ya. Mereka rotasi di sekitar mansion. Tapi kalau kita perhatikan di arah minimapnya, ada satu warna tuh, kuning di arah mansion. Tapi nggak ada tembakan dari mansionnya. Ini Betul. ngebuat Kaltim kayaknya rotasinya bakal sangat nyaman. Ini baik banget ya tim yang bermain dengan lebih defensif, nggak mau terlalu banyak nembak-nembak di awal-awal. Hah? Kalaupun lihat orang rotasi, dibiarin lewat aja. Dibanding nembak dan mungkin mengambil resiko kena balik ya. Adaptasi? Adaptasi mungkin, atau mungkin emang niatnya adalah bermain safe. Oke. Kalau kemarin sih gue ngelihat scrimnya ya, rata-rata tuh pada main safe semua. Pada ngebaca situasi tim-tim lain juga sambil ngecek-ngecekin kira-kira yang agresif itu tim yang datang dari arah mana. Oke, karena kalau gue lihat sekarang ya, patternnya itu lebih defensif. Kecuali mungkin ada beberapa fight seperti dari tim Papua yang tadi langsung nge-take over rumah. Karena emang menang jumlah anggota. Tapi secara umum, timnya kebanyakan main secara lebih defensif. Tapi tambah kita bakal kayaknya juga dari tim Kaltim bakal bertemu juga dengan tim Kalteng. Kali ini mulai dikejar, tapi belum sampai saling melihat kayaknya. Betul. Skip nih udah lewat Kayaknya ya. cuma nggak dengar bunyi vehicle-nya doang. Karena kalau kita perhatikan dari Babusau juga langsung naik ke atas. Mengambil jalan yang lebih safety dibandingkan lewat jalur bawah atau melewati kaki gunungnya. Dan Babusau juga langsung memantau ke arah sebelah kiri. Ngasih informasi ke teman-temannya kalau di bagian kompon bawah udah ada tim lain yang mengamankan. Betul. Nah, kita kan biasa kasih nama-nama ke mobil nih pas. Kalau kita mau kasih nama mobil ini apa? Kita kan belum pernah nge-cast pas mobil ini muncul kan. Oh, kemarin gue udah sempet ngobrol-ngobrol. Apa? Itu katanya couple car. Mobil bucin. Mobil bucin. Cuma buat berdua doang. Bagi berdua. Iya, cuma nggak semesra itu dong. karena depan Kalau bagi belakang kan ya? depan belakang gitu kan. Jadi kayak naik motor gitu. Mau dipeluk juga susah karena bangkunya nggak bisa. Oke, berarti kalau ini mobil bucin ya. Itu bucinnya bucin ini loh. Bucin milenial cuy. Bucin Kenapa tuh? mahal. Itu skin yang nantinya bisa dipakein sama McLaren kan. Oh benar juga ya. Jadi ini bisa dibilang bucin high class. Bucin high class. Oke, bucin high class berarti kalau misalkan mereka ngedate nggak ada tuh ya toprak-toprak pinggir jalan nggak ada ya. Mainnya restoran-restoran gitu. McLaren kan. nggak bisa parkir pinggir nggak jalan. bisa ya? Nggak bisa. So kita bakal memperhatikan lagi karena sudah mulai ada baku tembak. Ada tim Maluku nih yang udah mulai ditembakin sama daerah Sulteng ternyata. Namun belum ada satu pemain yang knock. Wow, malah dia berhenti di tengah jalan karena mobilnya sudah mulai berasap. Ini berbahaya banget dan langsung terknock out karena efek ledakan dari mobil yang dikendarai Reksa. Terkapar lemas di tengah jalan. Betul, tampaknya Reksa tertangkap di tengah-tengah jembatan tempat yang sangat sulit untuk di-revive. Jadi kita bakal lihat beberapa member Maluku langsung lewat juga, tapi apakah bakal coba di-revive atau bakal di-skip? Tampaknya Raven bakal turun dan bakal coba selamatin Reksa kali ini yang tampaknya tersungkur di tengah-tengah jembatan. Iya, tiba-tiba gue ngelihat kayaknya damage-nya dalam banget tadi 20, 21, kok makin lama makin berkurang. Bahkan tembakannya ada covering fire yang diberikan oleh seorang Katiri. Tapi nggak ada damage deal yang begitu besar karena memang yang digunakan adalah UMP, bukan senjata yang bagus untuk jarak jauh. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Sulteng bakal terus nembak dan bahkan pecahin ban-ban bagi dari tim Maluku di mana Raven dan juga Reksa bakal coba lompat ke bawah menyelamatkan diri mereka di balik air kali ini. Ya, bahkan mereka harus bergerak lagi karena Blue Zone yang kedua setengah menit lagi atau 30 detik lagi akan bergerak dan menutup. Ini udah masuk di circle yang kedua. Kalau kita perhatikan dari posisi mereka saat ini di jembatan Gergopol, nggak masuk ke dalam zona, berarti zonanya ke arah shooting range ya. Betul, ini bakal sekitar shooting range tapi agak-agak zona-zona galau nih pas. Karena
motong juga ke arah Rozok. Jadi 50-50 nih. Iya bener-bener. Kalau misalkan tiba-tiba last circle-nya di gudang ijonya Rozok mana ya? Pusing, itu pusing chaos banget. banget sih. Karena itu biasanya kalau udah di daerah gudang Rozok, itu rebutan setengah mati. Oh, Karena dari udah pasti. bagian kota nembaknya gampang, tim-tim lain mau nge-take over juga open banget. Betul, dan rata-rata yang udah nahan di sana yang pastinya bakal dapetin defensive area yang perfect banget gitu. Karena mereka udah nahan duluan di sana. So, kalau kita perhatikan dari pemain-pemain Maluku sepertinya sudah mengamankan posisi mereka saat ini, berhasil keluar dari sungai, diintip lagi ke bagian rumah garasi sana, ingin memberikan beberapa tapping fire, tapi kayaknya tadi render ya, nggak kelihatan salah satu pemain yang nembakin mereka. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Maluku tampaknya bakal berkumpul, tidak terburu-buru mainnya, mereka bakal lebih santai aja di rumah mereka. Zona kedua pun masih cukup jauh, belum sampai setengah jalan kali ini. Dan tim Maluku sudah berhasil menyelamatkan Reksa, hasil lengkap dengan 4 anggota mereka, tinggal bagaimana mereka bisa selamat untuk rotasi selanjutnya. Kita bakal juga pindah ke tim Kaltara, di mana mereka bakal maju ke depan, bertemu dengan tim Bali kali ini. Yang kostum lo nih. Kostum gue nih. Kostum lo nih. Ini gua itu NTB. Kalau gua tuh pakai dari baju daerahnya NTB. Kita bakal tunggu ya, NTB clash dengan Bali. Yoi. Kita lihat udah mulai dipantau sama pemain-pemain Kaltara. Namun belum ada tembakan pasti yang mereka lakukan, malah di arah yang lain. Ternyata dari NTB sudah mulai terspot. Bertarung kelas combat kali ini bakal ternyata Capo yang berhasil ditumbangkan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, bertemu dengan tim Papua. Barbar banget main-mainnya. Betul, ini benar barbar banget mencari point kill juga. Kita bakal lihat juga dari tim Papua tampaknya langsung mengitari tim NTB. Yang langsung ditabrak oleh 2 bagi sekaligus. Gokil, emang setupnya rapi banget, bahkan langsung ada jump shoot ternyata yang masih bisa dikontrol dengan sangat baik oleh pemain-pemain dari tim Papua. Satu pemain kembali tumbang, kali ini bermain jiggle jump shoot yang gagal dari tim Papua. 1 orang demi 1 orang sudah berhasil diamankan. 2 pemain berjalan menuju ke bagian kompon ini, dan Erwan sudah mulai melakukan proning touchdown dia, tapi 1 pemain tertinggal di arah belakang. Masih ada spray yang komit, tapi ternyata 1 kembali tumbang dari pemain NTB. Lautos tipis saja granatnya berusaha untuk mendapatkan 1 point kill, tapi kali ini granatnya tidak berhasil mendapatkan finishing point ke arah 1 pemain Papua yang sedang terknock out di arah Broken Wall. Revive pun berhasil diamankan kali ini dari seorang Ghidorah yang sudah bermain di luar Broken Wall-nya. Ada double pick yang dilakukan, bahkan triple pick. Sepertinya ini bakal menjadi akhir dari NTB karena mereka dipush dari berbagai sisi. Ini tim barbar banget. Tim dari Papua langsung mendapatkan 6 kill di awal-awal permainan. Dimana tim lain takut untuk nembak. Tim Papua menerobos pertahanan lawan dan langsung men-take down musuhnya. Gila men, itu agresif banget mereka, dan yang gua salut adalah setup mereka tuh rapi banget. Ya, itu gue suka banget. Mereka pedenya itu loh pas. 2 orang maju, 2 nge-cover. Ketika 2-nya nyampe, buying time, 2-nya follow Betul. up. Itu yang bikin gue speechless banget permainan mereka, mungkin karena emang udah banyak banget turnamen-turnamen PUBG Mobile yang memang di live streamingin ya, makanya mereka cukup banyak punya referensi untuk strategi tim mereka. Tapi tetap aja pas, ini adalah kumpulan player-player dari Solo. Bukan tim udah tim 3 bulan 4 sih. bulan. Betul sih, itu harus dicatat poin pentingnya, karena ini semua yang mendaftarkan di PMNC Solo, terus mereka dibentuk menjadi sebuah tim tergantung dari daerah mereka ya. Betul, jadi gue benar-benar terkesima sih dengan koordinasi yang mereka bisa capai hanya dengan beberapa hari latihan bareng. Betul, tapi kayaknya tidak ada gencatan senjata untuk di match kali ini. Sudah mulai ada perang lagi di arah yang lain. Tim dari Gorontalo sudah mulai bertemu dengan Kalimantan Tengah yang sudah mulai dipantau dari bagian lower ground. Ada sedikit vehicle distraction karena ada 1 pemain dari Kalteng yang menuju ke bagian high ground, sementara 3 pemain lainnya menahan di seberang bukit ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Kalteng tampaknya Henry dan kawan-kawan sudah mulai menjaga posisi mereka. Tidak mau terbuka, tapi lihat dari posisi Kalteng ada 1 orang yang nge-flank dan langsung menembak juga ke arah tim Gorontalo, di mana mereka langsung ditembak dari atas high ground dan dijepit juga dari seberang Rozok. Ada tim NTT yang langsung memberikan beberapa tembakan dalam upaya coba memecahkan fight-nya. Betul, apakah bisa mendapatkan korban tambahan? Sudah mulai mengenai baginya, dan baginya kayaknya bakal dimundurin. Ternyata ada third party yang join dari bagian seberang. Ini ngebuat Kalteng galau gulandah, bahkan dari Gorontalo juga galau gulandah. Akhirnya mereka memutuskan untuk regroup, keluar dari daerah tersebut. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Gorontalo tampaknya bakal langsung menuju ke arah lower ground dan bisa melihat langsung ke seberang di mana 1 lawan lainnya yang belum terlihat secara jelas namanya. Tapi lihat, pindah lagi, fight lagi. Di mana kita bakal lihat ini dan Maluku fight dengan tim Kaltara. Tembakan dilontarkan dan tampaknya Zurax bakal ditumbangkan. Tapi trading pun langsung dilakukan juga oleh tim Maluku. Di mana Reksa knock untuk kedua kalinya. Betul, dia nggak ngelihat ada 1 pemain ternyata yang berada di bagian high ground sebelah kiri. Lengah ternyata
ternyata satu dipulangkan dengan instan karena lobby sudah mulai dimasak. Granatnya bahkan dilemparkan menuju ke bagian dari Shake-nya. Apakah ini bisa memberikan damage? Namun ternyata tidak. Mereka bermain di pinggir zona yang ketiga. Lemparan granat berikutnya tapi ternyata ada spray through the smoke. Di sisi yang lain berhasil mendapatkan satu persatu pemain. Almari knockout untuk yang kedua kalinya dan zona sudah mulai menghimpit. Kali ini Raven akan berada di bagian sebuah lempengnya dan ada satu flank yang segera dilakukan. Ternyata Raven berada di posisi yang kurang tepat. Satu tumbang dari tim Maluku. Tapi lihat dari tim Kaltara mereka punya posisi yang cukup enak tapi hanya menyisakan satu player lagi. Geo kali ini masih bertahan juga menghadapi dua pemain dari tim Maluku. Raven masih pelan-pelan merangkak menuju ke arah teman-teman yang dapat diselamatkan. Kali ini zona pun pindah cukup jauh nih kayaknya. Zonanya juga perim banget itu, hampir aja knockout satu pemain dari Maluku yang ada di bagian lower ground dan akhirnya kali ini berhasil diselamatkan tapi batu yang ditempatin sudah mulai terspot. Gio langsung melemparkan granat tanpa dimasak lama, punggungnya kelihatan, ada spray dengan menggunakan M4 dan juga scope 4-nya namun Gio masih belum bisa mendapatkan satu knockout tambahan ke arah tim Maluku. Gio last man standing dengan satu kill sudah mereka bawa pulang, kali ini masih bertahan dan ingin mendapatkan placement terbaik untuk tim mana tadi? Kaltara. Ya, kita bakal lihat juga tampak ke zona pun pindah menuju ke bagian selatan. Sulit nih. Dan sini Kaltara dan kawan-kawan semua harus berpindah posisi dan lihat ada satu perairan yang memisahkan Gio dengan seberang pulaunya. Wah, 3 tim masih di bagian utara dong, ini di dekat Yasnaya bakal chaos banget. Oh my god, Kens langsung diamankan begitu saja, bahkan UAS yang ingin memberikan follow up pun memutar balikan kendaraannya malah menjadi mimpi buruk untuk Kaltim karena mereka kehilangan 2 pemain mereka di waktu yang tidak terlalu lama. Betul, tapi kita bakal lihat dari Bali pun sudah mendapatkan total 3 kill tapi belum sampai selamat posisi mereka. Di mana depan mereka cukup banyak tim yang masih bertahan juga, masih nge-hold position mereka. Padahal zona menuju ke arah open field Yasnaya kali ini. Betul, ini deket sama danaunya Yasnaya, ini ladang yang open field banget dan ternyata bakal menjadi saksi untuk match yang pertama. Bakal ada spray down dari arah bawah, ternyata dia nggak ngelihat sama sekali, langsung di knock out begitu saja. Ini permainan bagus banget dari tim Kalteng, mereka masih bisa bertahan walaupun Andrew sedang terknock out. Ya, kita bakal lihat juga dari seorang Eros bakal maju ke depan, tapi depan dia sudah ada musuh yang bertahan di lower ground. Tepat seberang dengan satu player dari tim Kalteng juga. Ada granat yang dilempar ke bagian dalam dari rumahnya, tapi dari seorang Eros masih mendapatkan sebuah hiding spot yang bagus banget, bakal dilempar kartu granat berikutnya dan ada Lautos tipis. Itu granat yang matang ternyata. Dansel berhasil mendapatkan satu pemain. Eros langsung terknock out di bagian dalam dari rumahnya. Sementara di sisi yang lain ada yang termakan oleh Blue Zone. Ini membuat Dansel akan lebih percaya diri untuk naik ke bagian atas. Tapi dari bagian belakang ternyata dia ditembak dan terknock out. Threat knock terjadi. Ya, kita bakal lihat dari tim Kalso tampaknya bertahan hanya dengan Hexo. Seorang diri bertahan melawan 3 anggota dari tim Kalteng. Tapi kita bakal lihat dari Babu Sao harus bertahan. Ditembaki juga dari jarak jauh dan ini membuat dia sulit untuk bergerak dengan bebas. Yes, ini apalagi posisi mereka itu ada di bagian utara loh. Ini area-area yang cukup besar akan ditinggalkan oleh zona yang sekarang. Zona yang kelima otomatis harusnya ya kalau dia di utara kayak gini perangnya di ujung dari play zone yang keempat. Harusnya nanti playzone berikutnya bakal meninggalkan tempat ini. Oke, kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Kalteng tampaknya masih melihat ke bagian bawah, belum sampai bergerak dengan bebas. Tapi di lain sisi lihat banyak banget tim yang masih bertahan juga di ujung-ujung zona. Ada Bali, ada Maluku, ada juga Kaltara. Iya, Kaltara. Semua, ada Sulut juga. Sulut juga, ada juga itu Gorontalo yang bertahan satu area yang sama. Betul, ini bakal chaos banget di arah jembatannya. Gimana cara mereka nyebrang, tapi sepertinya ada satu pemain dari Gorontalo yang sudah menghindari daerah tersebut karena terlalu barbar. Daerahnya terlalu terbuka, tapi Bali ternyata masih ada King Stark yang terjebak di arah Blue Zone, sudah tidak punya healing lagi. Nothing tulus akan dia lakukan. Yap, kita bakal kayaknya juga tampaknya dari Bali pun kehilangan satu player mereka termakan oleh Blue Zone, tapi Zen dari Bali juga sudah sampai di ujung pulau, sudah selamat untuk sementara waktu ini. Iya, sementara Gio hanya bisa berharap di bagian bawah, bukan salah satu, tapi satu-satunya perwakilan dari Kaltara yang tersisa. Dan ternyata dari seorang Ditya berhasil mendapatkan Hexu dari Kalsel. Mendapatkan poin tambahan kembali untuk Bali. Ya, kita bakal lihat kayaknya juga dengan 40 player live. Masih ada 14 tim tersisa yang berarti cukup banyak tim yang dipincangkan sebelum memasuki zona ke-6 kali ini. Gue berasa ngelihat di satu PMPL. Semua perang. Mainnya barbar banget, sumpah. Ini beda banget sama kemarin waktu Scrim. Waktu Scrim tuh gue lihat mereka pasif. Sekarang tuh mereka terlihat hiperaktif. Apapun yang mereka bisa lakukan, mereka bakal lakukan. Betul, beda banget sama kemarin Scrim di mana mereka memprioritaskan keselamatan. Sekarang diprioritaskan adalah jumlah kill. Oh iya dong. Karena perang semua ada tadi. Betul, nggak ada henti-hentinya loh dari tadi perangnya. Dan ternyata zonanya terlempar ke arah barat.
meninggalkan beberapa tim yang terjebak di sebelah kanan tadi yang perang di arah rumah. Dan ternyata Zen Zen berhasil mendapatkan pemain dari Maluku tadi, menambah poin lagi untuk tim Bali. Dan Gorontalo, mereka sudah mengamankan daerah pom bensin. Itu satu-satunya tempat yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Diusir semua tim yang ingin mengamankan atau ingin meretake pom bensin ini. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Gorontalo masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Cukup center, punya posisi yang enak, tapi ingat posisi yang enak adalah tempat yang diincar juga oleh tim-tim lain. Betul, dan ada lemparan granat. What a nice nade dari seorang Kingsley. Dapetin satu pemain dengan predict nade yang bagus. Itu Oke. knock end di sungai ya. Itu knock end di sungai. Betul. Tapi kita bakal pindah juga kali ini ke arah Soulcell dan juga Sultra. Dimana Ghost harus bertahan dengan yang cukup sekarat kali ini dan harus bertahan menghadapi bom-bom dari tim Soulcell. Tapi lihat, bom lemparan langsung mengenai lawan yang berada di seberang jalan. Ya, tapi perang masih terjadi. Sulsel mau bergerak ke arah mana? Itu granatnya matang banget di depan mobilnya dan langsung berpindah. Salmon berhasil lolos dari panasnya granat pemain-pemain yang berada di bagian seberang. Dan sepertinya Sulsel tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka harus puas di posisi ke-12, ke-12. 11 tim tersisa kali ini. Sementara Andrew masih berada di posisi yang sama, bahkan Saling melihat. saling menatap kali ini dengan seorang Babusau. Ini kalau nggak salah Babusau tuh agak familiar loh. Bukan nickname-nya, tapi Babusau ini kayak, bentar gue buka di kamus ya. Apa tuh? Gue pernah inget Babusau ini tuh artinya apa gitu. Kayak semacam kalimat dari suatu daerah gitu. Ah kan? Ini artinya mabuks. Hah? Mungkin ini, mengartikan bahwa dia itu agresif banget. Artinya mabuk kalau di kamus. Iya. Iya kan ya? Iya Betul. betul. Artinya mabuk. Gue pernah denger soalnya. Gue punya temen daerah sana tuh yang sering ngobrol kayak gitu juga soalnya. Oke. Ternyata artinya mabuk. Mungkin dia menganut pahamnya Bruce Lee. Yang agak teler-teler gitu. Main jadi lebih... kira Bruce Lee ya? Rock Lee. Emang Rock Lee ya? Itu kan di anim. Kalau di filmnya juga ada yang agak teler-teler gitu. Tapi daripada kita makin ngaco ya, mendingan kita fokus lagi ke arah gamenya. Karena NTT sudah mulai berperang. Kali ini bertemu dengan Sultan, di mana ada Adiba yang sedang melakukan proning. Last man standing, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 10 tim tersisa kali ini. Babusau masih di posisi yang sama. Ini Lihat zonanya. airnya berkah banget kayaknya buat mereka ya. Karena mereka di air pun masih bertahan di top 10 dengan jumlah pemain yang hanya menyisakan satu saja. Betul, ini air menjadi berkah bagi tim-tim yang turun di air terlebih dahulu. Dan juga dari tim Gorontalo punya compound terenak di zona kali ini. Benar-benar tercover dari arah tembakan satu angle. Tinggal fokus ke belakang mereka aja. Yep. Dimana tim-tim lain bakal coba menubruk compound mereka. Gue baru mau bilang tadi sniper towernya bagus, tapi ternyata pas gue lihat di arah minimapnya itu sniper tower udah nggak masuk ke bagian zona ke-6. Pas di ujung luarnya ya. Pas banget di ujung luarnya dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak, akan ditinggalkan satu pemain dari Sulbar, sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Tinker langsung bergerak maju ke bagian dalam zonanya dan Gorontalo paling enak seperti yang udah dibilang sama Wolfie. Betul, mereka tinggal nunggu aja, tinggal fokus ke belakang. Nggak pasti kan nggak ada yang nabrak mereka. Sisanya tinggal menunggu next zone aja. What? Ini belum Ada juga. satu lagi yang bertetangga. Itu bisa kill-killan bro. Nah, Dapat. itu maksud gua. Tembakan dia. dalam air itu dia. Itu gue paling takut pas kalau lagi healing-healing di bawah laut. Tiba-tiba ada mobil nyemplung sebelah gue. Itu ketahuan dia sering nontonin PMPL tuh. Di PMPL kejadiannya banyak banget soalnya. Betul, dia udah hafal dengan strategi-strategi yang dulunya spesial, sekarang menjadi hal yang biasa. Betul, ini kayaknya pro player udah mulai mencari strategi-strategi lain ya. Yang harusnya bisa mereka kulik lagi supaya nggak ketinggalan zaman. Makin banyak ya perkembangannya loh. Oke, kita bakal lihat juga dari tim Gorontalo bakal spray down ke arah depan dan kill kelima telah dikonfirm oleh tim Gorontalo. 5 kill memasuki top 12 kali ini. Ya, yang jadi penentuan top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Top 5. Oke, dan sepertinya ditembak dari sebelah kanan yang di mobil ternyata Tinker masih bisa mengatur setup dengan sangat baik. Akan ada Molotov juga yang dilemparkan oleh Average, salah satu Average, pemain dari Gorontalo yang bertahan. 6 kill sudah dibukukan. Ini legit banget untuk pemain-pemain dari daerah Gorontalo. Ya, kita bakal lihat juga dari Gorontalo tanpa kehilangan satupun member mereka. Masih bertahan dengan 4 member mereka dan bakal harus tinggal menembak 2 tim lagi. Wow, ini udah kayak tinggal nyayur doang. Tinggal 3 tim yang tersisa. Mereka masih bisa bertahan. Bahkan dari NTT hanya menyisakan 1 pemain saja. Betul, bahkan dari tim Sulbar 2. masih ada yang berenang-berenang aja kali ini ya. Yang berarti kemungkinan besar dia bakal out of the fight, bakal coba untuk nunggu naik placement aja.
Ya, bakal ditungguin dan langsung Barbar Gaming is real di push ternyata sama seorang Kingsley. Bakal ada Jiggle, 2 pemain berhasil diamankan. Ternyata Kingsley mendapatkan poin tambahan untuk Gorontalo. Setelah mereka bertahan, kali ini mereka bakal bermain Barbar. Langsung ditabrak semua tim yang sudah diketahui posisi setupnya seperti apa. Betul, kita bakal lihat dari tim Gorontalo tampaknya dengan keunggulan anggota mereka sangat menekan langsung pergerakan lawan-lawannya. Dan bahkan dari NTT Ezio dipulangkan ke area lobby dan satu member lain. Dan semua 3 member ke take down, tinggal 1 member yang tersisa kali ini ya. Betul. Tapi kita bakal lihat tampaknya Gorontalo mengetahui bahwa ada orang lain yang berada di air dan Dicek. langsung dikejar. Dicek! What? Mereka agresif banget dan tiba-tiba satu pemain dari NTT keluar dari tempat persembunyian dan berhasil mendapatkan 1 orang, ingin langsung dipulangkan ke area lobby, tapi ada covering fire yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gorontalo. Kali ini Kingsley tidak ingin melepaskan angle-nya ke arah last man standing dari tim NTT, dari daerah NTT. Ya, kita bakal kayaknya juga dari NTT tampaknya udah 3 lawan 1, ini udah fight yang sangat sulit dimenangkan untuk tim NTT. Betul, ini kalau ada granat kayaknya lempar aja kelar dah. Atau tungguin zonanya aja. What? Dapat 1 lagi. Gokil men. Gokil, ini gokil Pekuali banget. ini bener-bener sabar banget dia. Gaya permainan yang begitu sabar ternyata ditunjukkan oleh perwakilan dari NTT. Tinggal 2 lagi. Pekuali ya. Ya. Namanya Pekuali apa Jepekuali? Jepekuali. Jepekuali. Oke, 2 lawan 1. Dibakar, di molotov, diudek pokoknya. Blue Zone juga mepet. Wah, dia keluar dari smoke, tapi smoke tidak bisa menghalangi peluru panas dari pemain-pemain Gorontalo. Winner chicken dinner untuk daerah Gorontalo. Kill yang begitu banyak mereka